Jumpa kembali dengan saya. Ini adalah strategi pemasaran yang kedua, yang disingkat sebagai STDP. Singkatan dari segmentasi, targeting, diferensiasi, dan positioning. Mari kita lihat satu persatu. Contohnya, teh botol sosro. Segmentasinya demografis, usia. Ya, dari segi usia. Kita tahu bahwa teh botol itu adalah minuman dari setiap usia yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu merupakan targeting. Berbeda dengan di barat, di mana minum teh itu ada waktunya sendiri. Morning tea, afternoon tea, di kita enggak. Gitu ya. Sehingga targetingnya mengatakan semua kelompok usia. Positioning adalah merupakan slogan dari sebuah produk. Positioning dari teh botol sosro adalah apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Diferensiasi itu yang sesuatu yang berbeda dari produk kita. Contohnya di sini saya pernah pergi ke sebuah pompa bensin, di mana di situ diberikan kupon undian dan ada gratis window cleaning. Ya, nah ini belum pernah saya dapatkan ya, baru satu kali tuh dapat kupon undian dari sebuah pompa bensin. Tapi itu berbeda banget ya. Nah, itu yang membuat orang juga wah, ini beda, ini difference gitu, ya. Nah, segmentasi pasar sendiri itu adalah proses membagi-bagi pasar ya, menjadi beberapa bagian berdasarkan karakteristik yang ada. Karena kita melihat bahwa pasar itu adalah sesuatu yang misterius. Kita tidak pernah bisa menduga bahwa satu produk itu akan booming atau tidak. Bisa terjadi seperti kita membayangkan produk ini pasti akan booming, tapi kenyataannya enggak. Ya, sebagai contoh di sini adalah cerita-cerita atau buku dari Harry Potter. Kalau kita pernah mendengar, Harry Potter itu pengarangnya adalah seorang pengarang yang miskin. Ya. Pertama kali dia mengarang bukunya, dia mencoba menawarkan kepada beberapa publisher. Mereka tidak mau terima. Kemudian dia memberikan kepada publisher kecil, punya temannya. Karena kasihan, temannya menerbitkannya. Dan itu menarik sebuah publisher besar yang akhirnya mendatangi pengarang Harry Potter dan menawarkan, kamu bisa gak bikin cerita seperti ini? Bisa. Disanggupi, bukunya keluar, menarik perhatian banyak orang, kemudian difilmkan, wah sekarang jadi kaya itu pengarangnya. Ya, jadi itu misterius, nggak pernah terjadi gitu ya, bahwa tidak pernah dibayangkan bahwa cerita-cerita Harry Potter yang dari sebuah pengarang yang kelihatannya tidak ternama, tapi bisa menjadi booming, seluruh dunia tahu. Nah, oleh karena itu, kita perlu melihat bahwa pasar itu perlu kita bagi-bagi. Ya. Tujuannya kenapa perlu pembagian ini? Supaya kita lebih fokus. Ya. Supaya kita bisa melihat peta kompetisi. Ya. Dan juga sebagai alat untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Ya. Jadi misalnya, saya tahu bahwa pasar saya itu ada pasar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya akan bagi-bagi ya, berdasarkan area itu. Atau berdasarkan juga pada tingkat sosial. Ya, konsumen saya itu ada yang tingkat sosialnya menengah, ada yang tingkat sosialnya rendah. Nah, itu juga bisa dibagi-bagi. Ya, jadi berbagai jenis dari segmentasi bisa kita lihat nanti pada slide-slide berikutnya. Nah, ini pembagian segmentasi. Pertama, segmentasi geografis. Seperti tadi ya, area Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Atau segmentasi demografis, itu berdasarkan pada usia, jenis kelamin, pendapatan. Segmentasi geografis dan demografis disebut sebagai static atribut segmentasi, ya, karena tidak berubah, ya, jarang berubah. Ya. Nah, kalau segmentasi psikografis, kelas sosial, ya, menengah, kemudian kelas sosial tinggi, gaya hidup, dan juga segmentasi perilaku, ya, status penggunanya, gitu ya, kehidupannya dari perilaku dari konsumen kita, itu disebut dynamic atribut segmentasi, berubah-ubah, ya, tergantung dari konsumen kita seperti apa, gitu ya. Nah, contohnya nih segmentasi demografis. Ada sebuah odol ya, odol ini Colgate namanya. Nah, dia memberi segmentasi berdasarkan pada usia. Ya.
odol untuk yang namanya plain, floret, gel, dan strip. Ini bisa digunakan oleh anak-anak. Tapi ada juga odol untuk khusus untuk smoker, yang namanya topol. Nah, ini beda lagi. Ya. Kalau untuk usia 36 plus, itu tidak menggunakan odol jenis yang stripped atau pegang. Nah, ya, jadi dibeda-bedakan. Ya. Banyak sekali produk yang membeda-bedakan berdasarkan pada segmen demografis ini. Ya, segi usia juga. Nah, permainan Lego. Ya, ini permainan yang sudah kuno. Ya. Ini juga dibedakan ya antara usia balita, Legonya gede-gede gitu ya, antara usia SD dan teenager. Kalau sudah zaman sekarang, Lego itu bisa digunakan untuk robotik ya. Ya, itu untuk anak-anak usia belasan tahun. Ya. Mainan pun dibagi berdasarkan pada segmentasi. Ya. Kemudian Zilet, ya, ini juga Zilet Sensor for Women. Ya, jadi dibedakan berdasarkan pada gender, ya, khusus Zilet untuk wanita. Nah, seringkali sebuah produk masuk ke bawah pasar itu menggunakan lebih dari satu segmentasi. Nah, itu disebut multi-segmentasi. Ya, kalau ke pasar internasional biasanya kombinasi. Ya, misalnya segmentasi antara geografis dan juga segmentasi faktor ekonomi. Ya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat segmentasi antar pasar. Ya, segmentasi antar pasar. Konsumen bisa punya kebutuhan yang sama walaupun berada di belahan dunia yang berbeda. Apa ya produknya ya? Produk apa di mana konsumen punya kebutuhan sama, walaupun di beda-beda dunia, satu di Eropa, satu di Amerika. Biasanya ini adalah barang-barang kebutuhan untuk makanan, minuman, ya. Kita sama-sama semua seluruh dunia kebutuhan akan minuman air mineral misalnya. Nah, contoh seperti itu ya, terus disebut segmentasi antar pasar, intermarket segmentation. Syarat segmentasi itu ada, pasarnya harus bisa diukur, bisa dijangkau dan dilayani, ya, cukup besar dan menguntungkan. Pasarnya bisa dibeda-bedain. Jadi misalnya contoh, tadi saya pasar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, saya akan bisa membedakan. Oh, di Jawa Tengah produk saya harus packing lebih kecil karena ini yang lebih laku, ya. Jadi khusus untuk Jawa Tengah seperti itu. Untuk Jawa Barat packingnya lebih besar, ya, karena mereka ternyata lebih menyukai harga yang sekaligus beli banyak gitu. Nah, nanti untuk Jawa Timur mungkin berbeda lagi. Dan yang jelas dari segmentasi itu memang perlu ditindaklanjuti kan. Hasil dari segmentasi itu tentu saja bisa kita tarik kesimpulan sehingga kita bisa melakukan suatu strategi berdasarkan hasil segmentasi tersebut. Gitu, itu ya syarat-syaratnya ya. Terukur, accessibility, substantial, dapat dibedakan, dapat ditindaklanjuti. Nah, targeting. Targeting sendiri perusahaan perlu menetapkan. Ya. Bisa targetnya itu sangat luas, bisa target di antara, atau targetnya sempit. Ya. Nah, kalau target luas, zaman sekarang kita tidak bisa melakukan pemasaran tanpa diferensiasi, walaupun secara teori ada. Ya, karena sekarang semuanya serba open, orang bisa melihat produk yang sama, jumlahnya puluhan, ada di Tokopedia dengan harga yang bervariasi, gitu ya. Sehingga produk kita kalau tidak memiliki perbedaan, diferensiasi, tentu orang tidak akan memilih, gitu ya. Nah, target di antara itu antara sangat luas dan sangat sempit, kita perlu melakukan strategi pemasaran terkonsentrasi, ya, fokus, gitu ya. Nah, bisa juga targetnya sangat sempit karena itu ada pasar lokal, ya, pasar individual. Tidak berarti bahwa pasar yang sempit itu tidak menjanjikan. Kalau konsumennya memang menganggap produk kita produk yang penting, mereka juga akan menjadi konsumen yang cukup loyal dan menghasilkan keuntungan yang cukup bagus bagi sebuah perusahaan. Nah, ini contohnya, ya. Nah, pemasaran terdiferensiasi, contohnya L'Oreal. Dia membuat jenis kosmetik yang namanya klinik dan MAC, ya, untuk usia-usia di atas 40 tahun dan usia-usia anak muda antara 20 sampai 30 dibedakan, ya. Nah, kalau pemasaran terkonsentrasi niche market contohnya adalah sebuah airline Northwest, ya, itu milik Texas. Tadinya perusahaan ini sudah mau bangkrut.
tapi dia segera menangkap peluang adanya pesawat-pesawat dari Asia Tenggara yang pergi ke Texas, tetapi harus ganti pesawat. Karena pesawat itu berhenti di Los Angeles, berhenti di New York, di kota-kota besar, tidak sampai ke Texas. Kemudian Northwest melakukan deal, ya, dia mencoba mendekati pesawat seperti Cathay Pacific, Singapore Airlines, kerjasama. Sehingga ketika penumpang dari katakan Singapore Airlines mau pergi ke Texas, mereka tinggal bayar satu kali, berhenti di Los Angeles misalnya, langsung ganti transit dengan pesawat Northwest ke Texas. Nah, itu rupanya membuka peluang baru, sehingga Northwest akhirnya menjadi airline yang besar, dan dia sendiri akhirnya membuka pelayanan internasional. Walaupun saat ini tidak sampai ke Indonesia ya, baru sampai di Singapura. Pemasaran mikro, pemasaran kecil, lokal, nah, ini juga bisa menjadikan pemasaran yang cukup menjanjikan, ya, walaupun jumlahnya kecil, lokal, gitu ya. Nah, diferensiasi dan positioning sudah dikatakan satu hal yang penting. Ya, bagaimana kita mendefinisikan produk agar itu terposisikan ya di dalam benak konsumen, memberikan kesan dan persepsi yang bagus. Nah, bagaimana cara mempositioningkannya? Adalah dengan membuat sebuah slogan. Ya, contohnya Toyota. Dulu slogannya adalah moving forward. Kemudian berganti lagi ya, slogan itu bisa berganti-ganti berdasarkan waktu. Menjadi let's many places. Ya, menunjukkan Toyota bisa sampai ke beberapa tempat. Dan terakhir slogannya adalah start the impossible. Karena Toyota mulai menciptakan produk mobil dengan menggunakan tenaga bukan bensin ya, tetapi otomatis menggunakan tenaga elektrik ya, secara listrik maupun secara tenaga matahari gitu ya. Start the impossible. Mobil jalan sendiri ya. Itu kan tadinya impossible. Buat sekarang itu not impossible lagi gitu ya. Nah, bagaimana kita memposisikan produk kita itu perlu kita pikirkan baik-baik ya. Dan posisi itu memang bisa juga berubah ya, nanti dari repositioning ya. Nah, syarat membangun posisi yang baik itu seperti apa? Ya, satu memang harus dipositioningnya secara positif. Mencerminkan kekuatan, keunggulan kita. Lalu unik ya, misalnya untuk Lion Air value for money ya, karena harganya memang murah. Atau Starbucks, pengalaman ngopi. Ya, jadi yang diutamakan bukan kopinya, tapi pengalamannya, suasananya. Orang meeting pun di Starbucks kan. Relevan dengan perubahan lingkungan. Nah, kalau memang itu sudah berubah karena perubahan zaman, kita bisa menjadikannya repositioning. Nah, ini contoh berbagai jenis positioning yang ada. Contohnya adalah Sanaflu, itu disebut usage positioning. Flu boleh, kerja jalan terus. Artinya, kalaupun kita sakit flu, kita minum Sanaflu, kita tidak merasa ngantuk. Ya, itu disebut usage positioning. Lalu MI, menggunakan juga positioning produk plus. Ya, how low can you go? Low-nya di sini adalah nikotin. Ya, berapa rendah nikotinnya ada. United Tractor, menggunakan dimensi intangible positioning. We serve better. Kenapa intangible? Karena better atau tidak itu sebetulnya sangat spesifik ya, tergantung dari kita siapa. Better buat saya belum tentu better buat Anda gitu kan. Nah, makanya disebut ini positioning dimensi intangible. Atau combination positioning oleh Avis, itu sebuah rental car. Ya, kami adalah nomor 2, oleh karena itu kami kerja keras. Biasanya kita apa-apa nomor 1 ya. Kecap juga nomor 1 gitu kan. Tapi ini unik. Kami nomor 2, oleh karena itu kami kerja keras. Jadi orang akan memaklumi, oh dia juga udah kerja keras kok, kalau ada error-error sedikit nggak apa-apa lah. Nah, gitu ya. Itu conditioning positioning. Safety positioning ditampilkan di sini contoh dari mobil Volvo. Volvo has positioning itself powerfully safety. Karena Volvo itu mencoba mendesain sebuah mobil dengan rangka yang melindungi drivernya. Ya, bagian depan itu rangkanya itu akan melindungi dari driver dan penumpang di sebelahnya, sehingga ketika terjadi sebuah crash tidak akan menyebabkan pengemudi dan orang yang ada di sebelahnya itu tergencet gitu ya, atau akan mati gitu ya, karena ada bola-bola yang ditiupkan, kemudian rangkanya itu juga cukup kuat karena benturan dia tidak akan
melesak masuk ke dalam, dan lain sebagainya. Sehingga Volvo berani mengatakan, Volvo has positioning itself powerfully safety. Oke, sampai di sini dulu pelajaran saya. Kali ini kita akan berjumpa kembali pada pelajaran yang akan datang. Terima kasih, see you.